Kembali dari dunia abadi. Audiobook, novel silat. Episode 47. Tang Xiu mendengus dingin, tangannya bergerak secepat kilat dan langsung menangkis serangan Wolfhead. Baik pertarungan jarak dekat maupun pengalaman bertarung, dia 1000 kali lebih kuat dari Wolfhead, karena dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Neuron dan saraf di sekujur tubuhnya telah memasuki kondisi bertarung. Bersamaan dengan gerakan kakinya yang mundur, Wolfhead mencoba menyerang lagi, tetapi akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Dia tidak punya pilihan selain mengerahkan segenap tenaga untuk bertahan dan menghindari serangan Tang Xiu. Ledakan. Lengan kepala serigala terkilir akibat tendangan bayangan Tang Xiu. Wajahnya memucat saat rasa sakit yang membakar menyerangnya saat dia terhuyung mundur dan berteriak keras. Berhenti! Tang Xiu berhenti menyerang. Dia berdiri sekitar 4 hingga 5 meter darinya sambil berkata dengan acuh tak acuh. Kamu masih punya pisau lipat Mitsubishi-mu, kan? Kenapa kamu tidak menggunakannya dan kemudian berbicara? Wolfhead memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Wang Ning berkata bahwa kamu sangat kuat dan dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Dia dilatih secara pribadi olehku, jadi aku tahu apa yang mampu dia lakukan. Awalnya aku tidak percaya padanya, tetapi sekarang aku harus mengakui bahwa kamu sangat kuat. Lenganku terkilir, aku tidak mampu bertarung lagi. Jadi, kau adalah kepala serigala? Tang Xiu bertanya dengan alis berkerut. Ya, jawab kepala serigala sambil tersenyum kecut. Kau benar-benar tepat waktu datang ke Star City dalam batas waktu 3 hari. Aku ingin bertanya padamu. Apakah kau ada hubungannya dengan para pembunuh itu? Tang Xiu menenangkan sarafnya dan bertanya. Tidak. Setelah kami menyelidiki Anda, kami menemukan bahwa Anda juga diawasi oleh kelompok lain. Orang-orang itu jelas merupakan pembunuh yang terlatih, 2 di antaranya bahkan bukan dari negara kita. Kami telah menyelidiki tentang mereka. Mereka datang dari luar negeri dengan tujuan tunggal untuk membunuh Anda. Wolfhead menggelengkan kepalanya dan menjawab. Jadi, niatmu adalah menggunakannya untuk menguji kekuatanku, ya, kata Tang Xiu. Ya. Kalau kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan rintangan ini, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi atasan kami? Wolfhead mengakui dan berkata. Lalu, apa pendapatmu setelah kamu secara pribadi mengalami kekuatanku? Tang Xiu mengangguk dan berkata. Saya hanya punya satu permintaan. Jika Anda dapat menemukan dalang di balik ini dan menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh, tim kami akan bekerja di bawah Anda. Kata Wolfhead. Baiklah, kata Tang Xiu. Namun, aku harus memberitahumu sebelumnya. Kami mungkin akan membawa beberapa masalah begitu kami bergabung denganmu. Kami memiliki identitas yang sangat khusus, dan sangat sulit bagi orang biasa untuk menghadapi kami. Jadi kami juga diawasi, beberapa orang mulai memata-matai kami saat kami datang ke Star City. Kami juga memiliki niat untuk menyingkirkan orang-orang ini dan menghabisi mereka secara diam-diam. Wolfhead menjawab dengan ragu-ragu. Orang dari negara bagian? Alis Tang Xiu terangkat dan bertanya lebih lanjut. Ya, satuan tugas khusus. Wolfhead mengangguk dan berkata. Tidak masalah bagiku. Kalian semua sudah dilucuti dari identitas kalian sebelumnya. Selain itu, tugas kalian tidak akan berada di daratan utama. Kata Tang Xiu. Kita akan pergi ke luar negeri, tanya Wolfhead dengan ekspresi terkejut. Ya. Aku sudah membeli pulau pribadi di Samudra Pasifik. Dan aku butuh beberapa orang untuk melindungi benteng di sana. Kau punya cukup kekuatan dan seharusnya cukup mampu menjaga keamanan di sana. Kata Tang Xiu. Dengan ekspresi terkejut, kepala serigala menatap Tang Xiu dan berkata dengan suara rendah. Apakah kamu akan membuat pasukan bersenjata pribadimu sendiri? Ya. Tang Xiu mengangguk dengan ekspresi datar. Kami tidak keberatan. Ini memang spesialisasi kami sejak awal. Tapi, bisakah Anda memberitahu saya perawatan seperti apa yang akan Anda berikan kepada kami? Itu tergantung pada jenis hubungan yang akan kau miliki denganku. Jika kau benar-benar menjadi orang-orangku, dan jika kau dapat menjadi pasukan pembunuh yang bersikeras mengikuti perintahku, apapun itu, tentu saja, kau akan mendapatkan perlakuan terbaik yang dapat kau pikirkan. Kau bahkan dapat memastikan untuk mewujudkan impianmu.
Tetapi tidak apa-apa jika kau ingin menjadi salah satu pangkat biasa di bawahku. Kau akan mendapatkan perlakuan yang baik, tetapi tentu saja, dengan beberapa perbedaan dengan yang sebelumnya. Tang Xiu berkata dengan ringan. Sepertinya kamu sangat ambisius. Kondisi dan ambisimu membuatku takut. Kepala serigala menjawab dengan nada yang dalam sambil menatap Tang Xiu dalam-dalam. Tang Xiu membalas dengan mencibir. Jika itu tidak cukup untukmu, maka, ketika kau mampu menghancurkan planet ini hanya dengan satu pukulan, tidak akan ada seorang pun yang mampu mengancammu saat itu. Wolfhead tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum. Menghancurkan bumi hanya dengan satu tinju. Apa ini? Lelucon sialan? Jika seseorang mampu menghancurkan bumi hanya dengan satu tinju, bukankah ia mampu menjelajahi alam semesta dengan bebas? Setelah menegurnya beberapa kali, dia melihat ke arah Tang Xiu dan berkata, untuk saat ini, tidak penting pasukan seperti apa yang kita inginkan, karena kamu harus membuktikan kekuatanmu terlebih dahulu sebelum kita bicara lagi. Baiklah, tunggu saja pertunjukannya. Tang Xiu berbalik dan berjalan menuju pagar taman. Setengah jam kemudian, di dalam sebuah gedung yang berjarak 1 kilometer dari Southgate Town, pintu diketuk pelan 7 kali dengan suara berirama. Setelah itu, pintu dibuka dari dalam. Di dalam ruangan, Wang Ning masih memegang teropong di tangannya sambil menatap Wolfhead yang datang dengan wajah pucat, lalu bertanya dengan ekspresi terkejut. Apa yang terjadi padamu, ketua? Aku baru saja beradu pukulan dengan Tang Xiu. Kau memang mengatakan yang sebenarnya, dia benar-benar kuat. Satu-satunya ahli yang belum pernah kulihat seumur hidupku. Baiklah, bantu aku memperbaiki lenganku yang terkilir sekarang. Di bawah tatapan kelima pria di dalam ruangan, Wolfhead berkata dengan senyum pahit dan sepat. Orang-orang lain di dalam ruangan itu sangat terkejut. Mereka menatap lengan Wolfhead yang terkilir dengan rasa tidak percaya, dan detak jantung mereka pun semakin cepat dan berdebar-debar. Wolfhead adalah yang terkuat di antara mereka, tetapi ia juga tidak mampu melawan Tang Xiu, bahkan lengannya pun terkilir. Lalu, sejauh mana kekuatan Tang Xiu? Saat ini, di antara mereka, mungkin hanya Wang Ning yang tahu kekuatan Tang Xiu. Dia memaksakan senyum pahit dan dengan cepat membantu kepala serigala menyambungkan tulang lengannya dan berkata, sebenarnya, aku sudah menduga bahwa kepala serigala bukanlah lawan Tang Xiu. Kecepatan, kekuatan, dan kecepatan reaksi orang itu hanya bisa disebut mengerikan. Bahkan jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku, aku masih tidak bisa menyentuh lengan bajunya. Dia sangat kuat, kata Wolfhead. Dengan ragu-ragu, Wang Ning bertanya. Kepala serigala, apa yang telah Anda bicarakan dengannya? Saya sudah katakan kepadanya dengan tegas bahwa jika dia bisa menyelesaikan masalah ini sepenuhnya dan membuktikan kekuatannya, maka kita akan mengikutinya nanti. Jika dia tidak bisa, maka tidak ada gunanya bagi kita untuk melakukannya. Dia juga mengatakan kepada saya bahwa kita tidak akan tinggal di daratan setelah kita bekerja di bawahnya. Jawab Wolfhead. Kita tidak akan tinggal di daratan? Kalau begitu, kemana kita akan pergi? Wang Ning bertanya dengan ekspresi bingung. Dia bilang dia telah membeli pulau pribadi di Samudra Pasifik, jadi dia ingin kita menjaga keamanan pulau itu. Dia ingin mendirikan pasukan pribadinya sendiri. Kata Wolfhead. Pasukan bersenjata swasta? Apa yang akan dia lakukan? Wang Ning bertanya dengan heran. Wolfhead menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu soal itu. Bab 191, Gelombang Pasang di Kegelapan. Tang Xiu diam-diam kembali ke kota gerbang selatan dan tidak mengganggu siapapun. Saat dia pergi ke kamarnya, dia segera mengambil ponselnya dan menghubungi nomor Miaon Tang. Kamu belum tidur, Kakak Tang? Tawar yang Miaon Tang terdengar dari telepon. Belum. Aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu, kata Tang Xiu. Ada apa? Ceritakan padaku, jawab Miaon Tang. Apakah kamu sedang kekurangan uang sekarang? Dan apakah kamu ingin mendapatkannya? Tanya Tang Xiu. Ya. Aku tidak pernah seperti ini sebelumnya. Tapi, bisnis apa yang kau tawarkan padaku? Miaon Tang menjawab sambil tertawa kecil. Tang Xiu berkata, saya sedang bersiap untuk mencabut akar musuh pribadi saya.
Saya telah menghubungi beberapa orang dan sekarang bersiap untuk bertindak dalam beberapa hari ke depan. Apakah Anda tertarik untuk bergabung? Keluarga yang mana? Tanya Miao Wentang. Keluarga Zhang, Kota Bintang. Kata Tang Xiu. Miao Wentang terdiam sejenak sebelum berbicara perlahan. Tidak pernah mendengar tentang keluarga ini. Seharusnya itu adalah keluarga besar yang disegani di negara ini. Namun, terlepas dari keluarga manapun, karena saudara Tang telah membicarakannya secara terbuka, tentu saja, aku akan ikut campur. Ngomong-ngomong, apakah kau ingin aku memanggil saudara Xiao juga? Aku akan meneleponnya sendiri. Jika kau ingin bergabung, datanglah ke Star City besok, kita akan bertemu di ruang makan keluarga Long. Kata Tang Xiu. Baiklah. Setelah Tang Xiu menutup telepon, dia menghubungi nomor Xiao Mingzhen, dan seperti Miao Wentang, dia juga setuju untuk bergabung. Sekarang, keluarga Ouyang. Tang Xiu terdiam. Ia agak ragu-ragu. Rencananya untuk menyingkirkan keluarga Zhang jelas merupakan langkah besar. Meskipun ia telah mengundang 4 kekuatan yang terdiri dari keluarga Long, Chen Xizhong, Miao Wentang, dan Xiao Mingzhen untuk bergabung dalam usaha ini, tetapi keluarga Zhang adalah tiran lokal di Kota Bintang dan memiliki akar yang dalam di sini, jadi mereka mungkin masih dapat melakukan serangan balik sebelum mati. Ia dapat mengatakan bahwa perlawanan mereka sebelum mati akan sangat kuat. Ia ragu-ragu apakah akan melibatkan keluarga Ouyang dalam hal ini, karena ia akan berutang budi kepada mereka. Berutang uang masih boleh, tetapi berutang budi sebagai ungkapan terima kasih sangat sulit untuk dilunasi. Meskipun dia selalu enggan untuk melakukannya, Tang Xiu tidak ingin berutang budi kepada orang lain. Akhirnya dia memutuskan untuk berbicara dengan Ouyang Lulu terlebih dahulu untuk mencari tahu masalah ini. Tang Xiu melihat keluar jendela, melihat Land Rover putih di tempat parkir. Kemudian, dia berbalik untuk meninggalkan kamarnya. Saat dia tiba di kamar tamu tempat Ouyang Lulu menginap, dia mengetuk pintu. Klik. Pintu dibuka dari dalam saat Ouyang Lulu, dengan piyama seksinya, berdiri di pintu dengan mata mengantuk dan berair. Dia bergumam karena tidak puas dan berkata, "Apa yang kau inginkan dariku di tengah malam? Wanita muda ini datang ke rumahmu dan hanya bermalam di sini untuk sementara, aku tidak akan menyerahkan kesucianku untukmu." Tang Xiu berjalan melewatinya menuju sofa. Saat dia duduk, dia berkata, "Aku perlu berbicara denganmu tentang sesuatu yang penting. Cuci mukamu dulu untuk menenangkan diri." Ouyang Lulu memutar matanya ke arahnya saat dia pergi ke kamar mandi untuk mencuci mukanya. Dia kembali dengan lebih bersemangat setelahnya, meskipun masih ada sedikit ketidakpuasan di wajahnya. Dia kemudian mendengus dan berkata, "Apa urusan serius ini sampai-sampai kamu tidak bisa menunggu sampai besok? Tidakkah kamu lihat jam berapa sekarang?" Tang Xiu menjawab dengan lugas. "Kesepakatan ini besar. Apakah kamu tertarik?" Ouyang Lulu bingung. "Apa masalah besar?" "Sejujurnya, ini bukan bisnis yang serius, tetapi Anda dapat yakin bahwa ini akan menghasilkan uang bagi Anda. Beberapa orang dari keluarga tertentu di Star City telah melewati batas saya dan saya bersiap untuk menyingkirkan mereka. Keluarga ini sangat kaya dan berkuasa. Saya telah menghubungi beberapa orang dan akan bertindak dalam beberapa hari ke depan. Meskipun keluarga Ouyang Anda tidak bermarkas di Star City, Anda memiliki modal yang besar. Jadi, jika Anda menginginkan bagian dari usaha ini, saya dapat mengizinkan Anda bergabung dalam hal ini." Ouyang Lulu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Keluarga yang mana?" Tang Xiu berkata ringan. "Itu keluarga Zhang. Zhang Yu mengatakan kepadaku bahwa keluarganya memiliki sedikit perselisihan dengan keluarga Zhang ini. Orang-orang yang telah kau hubungi juga seharusnya termasuk keluarga Long, bukan?" kata Ouyang Lulu. Tang Xiu menjawab sambil mengangguk. "Ya. Jika keluarga Zhang benar-benar hancur, keluarga Long akan mendapatkan keuntungan terbesar. Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Jika Long Hanwen dan Chen Xizhong tidak bodoh, aku yakin mereka akan bergabung." Ouyang Lulu merenung sejenak. Saat dia duduk di sisi yang berlawanan dari Tang Xiu, dia bertanya, "Bisakah kamu ceritakan bagaimana keluarga Zhang telah menyinggungmu?" "Saya pernah memberi pelajaran kepada putri Zhang yang sombong, Zhang Deqin. Saya juga pernah memberi pelajaran kepada tuan muda mereka 2 kali sebelumnya.
Dan kemarin, ketika saya membawa Yinyin keluar untuk membeli beberapa buku di toko buku, saya dimata-matai oleh 3 pembunuh. Meskipun saya telah membunuh ketiga pembunuh itu, tetapi saya juga telah menghabiskan banyak uang untuk mencari tahu bahwa Sang Dekin adalah dalang semua ini. Katakan saja. Dia ingin saya mati. Haruskah saya tidak membunuh mereka juga? Kata Tang Xiu dengan ekspresi tenang. Ouyang Lulu terkejut. Kaulah yang membunuh 3 orang di pintu masuk depan kota gerbang selatan hari ini? Ketiga orang itu sebenarnya pembunuh? Ah benar, kudengar ada senjata api yang ditemukan di tempat kejadian, jadi ternyata orang-orang itu adalah orang jahat. Tapi ini masalah yang cukup besar, jadi aku harus membicarakannya dengan keluargaku. Jika keluargamu ikut bergabung, maka kita akan bertemu besok malam di ruang makan Long bersama yang lain, kata Tang Xiu. Kau belum memberitahuku siapa saja yang akan bergabung selain keluarga Long, kata Ouyang Lulu. Keluarga Long, Chen Zizong dan 2 temanku lainnya. Mereka memiliki kekuatan mereka sendiri, tetapi aku tidak tahu kekuatan mereka secara rinci. Jawab Tang Xiu. Kamu tidak mengundang Cui dan Bai Tao? Ouyang Lulu bertanya dengan heran. Tidak. Keluarga mereka di Beijing mungkin memiliki musuh yang bermusuhan, jadi aku tidak ingin mereka berpartisipasi dalam hal ini, kata Tang Xiu. Karena Ouyang Lulu sendiri adalah putri sulung dari keluarga kaya, dia juga sangat menyadari masalah ini saat dia mengangguk dan berkata, aku tahu. Keluarga Chu dan Bai sangat dekat, tetapi mereka juga memiliki beberapa keluarga terhormat yang menjadi ancaman bagi mereka. Jika tindakan mereka menarik perhatian musuh, mungkin mereka juga akan menghadapi beberapa masalah besar. Di distrik Jianing, Star City. Di dalam gedung bertingkat 3, Zhang Dekin sedang duduk di sofa empuk dengan segelas anggur merah di tangannya. Namun, masih ada lebih dari setengahnya. Ekspresinya tidak sedap dipandang karena kecemasan dan kekhawatiran terlihat di wajahnya. Di depannya, Zhang Yongjin berjalan bolak-balik dengan gelisah sambil sesekali melirik ponsel Sang Dekin. Mereka menunggu kabar tentang tersingkirnya musuh mereka. Akan tetapi, bahkan setelah larut malam, tidak ada sedikit pun berita. Bisakah kamu tenang saja? Kalau kamu tidak tahan, tidur saja. Aku akan mengurus semuanya sendiri. Sang Dekin membentak dengan ekspresi kesal. Zhang Yongjin berhenti, lalu duduk di seberangnya. Dia mengambil sebatang rokok, menyalakannya, dan mengisapnya beberapa kali sambil berkata, Kakak, mungkinkah ada sesuatu yang terjadi? Ini sudah tengah malam, tapi kenapa tidak ada sedikit pun berita? Para pembunuh yang kau sewa, bukankah mereka sangat hebat? Kamu bertanya padaku, tapi pada siapa aku harus bertanya? Zhang Dekin menjawab dengan marah. Pembunuhan di depan pintu masuk kota gerbang selatan, mungkinkah ada hubungannya dengan orang bermarga Tang itu? Kudengar ada 3 orang tewas di sana, mungkin ada orang bernama Tang, teman-temannya atau saudara-saudaranya? Zhang Yongjin ragu-ragu saat berkata. Zhang Dekin sendiri telah mendengar berita tersebut, tetapi dia tidak yakin siapa saja korbannya. Dia telah menghabiskan 20 juta untuk menyewa pembunuh bayaran dari Filipina. Pihak lain hanya mengatakan kepadanya bahwa mereka akan melakukan pekerjaan itu tetapi tidak mengatakan berapa banyak yang akan mereka kirim. Yang membuatnya gelisah bukanlah Tang Xiu yang terbunuh. Dia khawatir perantara itu akan menjualnya jika para pembunuh itu terbunuh. Jika Tang Xiu tidak mati dan dia tahu bahwa dialah yang menyewa mereka, nasibnya pasti akan sangat menyedihkan. Dering, dering, dering. Ponselnya berbunyi, mengejutkan saudara-saudarinya. Zhang Dekin segera mengambilnya dan segera menekan tombol jawab setelah melihat ID penelepon. Dia kemudian bertanya dengan nada rendah. Apakah Anda sudah menyelidiki dengan jelas 3 orang yang terbunuh di depan pintu masuk kota gerbang selatan? Identitas mereka tidak diketahui. Namun, mereka bukan dari negara kami. Suara rendah dan dalam keluar dari telepon. Teleponnya ditutup. Ponsel itu terjatuh dari tangan Zhang Dekin, tetapi dia seolah tidak menyadarinya. Jika ketiga orang yang terbunuh ini bukan orang dalam negeri, maka mereka pastilah pembunuh bayaran yang disewanya. Tapi mereka tidak akan mengkhianatinya, bukan? Tidak. Seharusnya tidak. Yang dihubunginya bukanlah mereka, melainkan seorang perantara. Selama perantara itu tidak mengkhianatinya, dia akan benar-benar aman. Dia segera mengambil kembali ponselnya dan menghubungi nomor si perantara.
Namun, dia benar-benar bingung dan gelisah karena pihak lain tiba-tiba mematikan ponselnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Zhang Deqin menatap mata Zhang Yongjin dengan ekspresi gelisah. Beberapa menit kemudian, dia tiba-tiba berdiri dan dengan cepat berbicara kepadanya. Tinggalkan Star City malam ini. Ingatlah bahwa, bahkan jika sesuatu yang besar terjadi di sini, kamu tidak boleh kembali ke Star City untuk sementara waktu. Kamu harus pergi ke Jiangsu Utara. Aku punya teman di sana, dia akan menjagamu untuk sementara waktu. Kakak, apa yang sebenarnya terjadi? Kitalah yang menyewa pembunuh bayaran, tapi mengapa aku merasa bahwa kitalah yang menjadi sasaran? Aku punya firasat buruk bahwa ini akan menimbulkan masalah besar. Dengar, jangan berpikir dan jangan bertanya. Tinggalkan Star City malam ini dan pergi ke rumah temanku di Jiangsu Utara. Berkemaslah dan bersiap, sekarang. Zhang Deqin menjawab dengan ekspresi getir. Tapi, bagaimana denganmu, Kak? Zhang Yongjin bertanya dengan tergesa-gesa. Aku tidak bisa pergi kemanapun. Pertama, kita tidak yakin apakah Tang Xiu sudah tahu bahwa kita adalah dalangnya. Kedua, keluarga kita punya tempat perlindungan sendiri di sini, jadi aku akan baik-baik saja. Selain itu, aku akan berusaha tampil di tengah masyarakat dalam beberapa hari ke depan dengan lebih banyak pengawal di sekelilingku. Ketiga, bahkan jika Tang Xiu tahu bahwa akulah yang menyewa para pembunuh itu, dia tidak akan begitu berani dan gegabah untuk bertindak melawanku, karena dia juga tahu betul bahwa keluarga Zhang kita pasti akan membalas tanpa ampun. Tidak, Kak. Aku tidak mau pergi. Jika Tang Xiu tidak bisa berbuat apa-apa padamu, maka dia juga tidak akan berani menyerangku. Pergi atau tinggal, kita harus tetap bersama, jawab Zhang Yongjin. Zhang Deqin merasa hangat di dalam hatinya, tetapi dia masih berteriak dengan marah. Hentikan omong kosong itu. Aku bilang kamu harus pergi malam ini. Aku akan memberitahu ayah dan ibu tentang ini. Tidak. Aku tidak butuh kau untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Dan jangan mengancamku. Aku seorang pria. Aku harus tinggal di sini. Zhang Yongjin membalas dengan marah. Kau ingin aku mengikatmu dan mengirimmu ke sana, atau kau sendiri yang akan pergi ke sana dengan patuh? Pilih saja. Zhang Deqin menjawab sambil mencibir. Bab 192, kurangnya bukti. Star City, Departemen Kepolisian, Divisi Kriminal. Seluruh gedung kantor Divisi Kriminal masih terang benderang meski pagi telah tiba. Banyak polisi lalu lalang di dalam gedung, sementara mobil polisi juga keluar masuk dengan lampu yang menyala. Di lantai 2 gedung. Kantor itu dipenuhi asap mengepul, baunya yang menyengat menusuk hidung orang-orang. Deng Jianmin, Direktur Biro Keamanan Publik Kota, menjepit rokoknya dan mengerutkan kening dalam-dalam sambil menatap lebih dari 20 petugas polisi dari divisi kriminal. Atasan kita telah memerintahkan kita untuk menyelesaikan kasus ini dalam waktu 3 hari. Aku tidak peduli dengan cara apapun, tangkap pembunuhnya secepat mungkin. Deng Jianmin berbicara dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Cheng Shuimei memaksakan senyum dan berkata, Direktur, kami juga ingin menyelesaikan kasus ini secepatnya. Namun, kasus ini terlalu istimewa, sementara kami tidak memiliki berkas orang-orang ini di arsip kami. Jika kami benar-benar dapat memastikan bahwa mereka adalah orang asing, maka kami dapat menghubungi Interpol. Hanya dengan begitu kami dapat memperoleh lebih banyak petunjuk. Saya sudah melaporkan situasi ini, dan saya yakin kita bisa segera menghubungi Interpol. Selama kita bisa yakin bahwa mereka orang asing, berarti orang-orang ini adalah pembunuh internasional seperti yang diduga. Saya pikir target mereka tinggal di Southgate Town karena mereka meninggal di dekat pintu masuk depan. Apakah Anda sudah menyalin rekaman CCTV untuk penghuni yang telah keluar dari kompleks itu? Kata Deng Jianmin. Kami sudah melakukannya, Tuan, jawab Cheng Shuimei. Kemudian putar dan taruh di layar untuk target yang mencurigakan, kata Deng Jianmin. Dipahami. Cheng Shuimei menurut. Layar monitor memutar rekaman video. Karena video diatur ke mode cepat, 10 menit kemudian, gambar Tang Xiu dan Gu Yin meninggalkan kompleks diputar di layar. Tunggu. Wajah Cheng Shuimei sedikit berubah dan langsung berteriak dengan nada yang dalam. Kapten Cheng, apakah Anda menemukan sesuatu? Deng Jianmin bertanya dengan ekspresi bingung.
Cheng Shuimei berkata kepada orang yang memutar rekaman itu. Putar ulang videonya, dan fokus pada dua orang yang baru saja keluar sebelumnya. Deng Jianmin memperhatikan layar sambil mengernyitkan dahinya beberapa detik kemudian dan berkata, pemuda itu seperti keluarga sendiri, di mana aku pernah melihatnya sebelumnya. Ketua, dia adalah Tang Xiu. Cheng Shuimei berbicara dengan nada yang dalam. Pupil mata Deng Jianmin mengecil saat dia tiba-tiba berdiri dan berbicara dengan nada yang lebih dalam. Kasus besar sebelumnya, pembunuhan para penjahat kelas A yang dicari, dia diduga terlibat. Dalam kasus penculikan di sekolah, dialah yang bertindak dan membunuh penjahat itu. Tapi bagaimana dia bisa muncul dalam kasus Kota Gerbang Selatan ini? Cheng Shuimei menggelengkan kepalanya dan menjawab. Dia tinggal di sana. Dan sepertinya gadis kecil yang digendongnya juga tinggal bersamanya. Waktu yang terekam hanya setengah jam dari saat ketiga pembunuh itu terbunuh. Terus putar rekaman pengawasannya, kata Deng Jianmin dengan nada yang dalam. Bersamaan dengan pemutaran ulang video di layar, semua orang yang hadir mengerutkan kening. Tidak lama kemudian, Tang Xiu berjalan bersama gadis kecil itu kembali ke kompleks villa. Saat mereka kemudian menonton rekaman tersebut hingga ketiga pembunuh itu terbunuh, tetapi Tang Xiu sendiri tidak keluar lagi. Bukan dia? Salah satu petugas polisi kriminal menggelengkan kepalanya. Sejauh yang aku tahu, Tang Xiu adalah seorang ahli bela diri. Dia bisa memanjat tembok untuk meninggalkan kompleks villa. Siapa yang bisa yakin bahwa dia bukan orang yang membunuh ketiga pembunuh itu? Cheng Shuimei menjawab sambil mencibir. Anggota polisi kriminal lainnya berkata, Kepala, kami telah memperoleh semua rekaman CCTV di seluruh area Southgate Town. Dan menurut orang yang bertanggung jawab dari kantor manajemen properti, hampir tidak ada titik hitam dalam cakupan pemantauan. Dan Tang Xiu tidak terlihat dalam video meninggalkan kompleks villa di semua rekaman, jadi kami dapat mengecualikannya dari daftar tersangka. Teruslah menonton, kata Deng Jianmin dalam hati. Pukul 3.30. Semua rekaman video pemantauan di Kota Gerbang Selatan telah diputar. Pada akhirnya, Tang Xiu memang tidak meninggalkan Kota Gerbang Selatan. Jika Tang Xiu tidak terlibat dalam kasus ini, lalu siapa orangnya? Kami telah memeriksa semua penghuni yang keluar dari kompleks dan mengecualikan hampir semuanya. Cheng Shuimei berkata dengan ekspresi bingung. Deng Jianmin mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja untuk beberapa saat, lalu berbicara perlahan. Kapten Cheng, pergilah ke Kota Gerbang Selatan besok, minta Tang Xiu untuk bekerja sama dengan kita dan kumpulkan informasi darinya. Cheng Shuimei memaksakan senyum dan berkata. Direktur Deng, watak Tang Xiu adalah? Ya, dia cukup sulit diajak bergaul. Selain itu, kita tidak punya bukti bahwa dialah pelakunya. Jadi menurutku tidak pantas jika kita gegabah memintanya untuk berkoordinasi dengan kita. Yang terpenting bagi kita sekarang adalah mengumpulkan beberapa petunjuk. Setelah kita menentukan targetnya, kita bisa melanjutkan penyelidikan lebih lanjut. Dia tidak melupakan kasus sebelumnya di mana dia meminta Tang Xiu untuk bekerja sama dalam penyelidikannya, tetapi tidak menemukan apapun. Dan kali ini, dia juga punya firasat yang sama, bahwa bahkan jika dia menemukan Tang Xiu, dia tetap tidak akan mendapatkan informasi berguna darinya. Apapun yang terjadi, kalian akan pergi ke sana, terlepas dari apakah dia pembunuhnya atau bukan. Kurang lebih, dia akan tetap terintimidasi. Ada terlalu banyak kasus besar di Star City baru-baru ini. Jika terus seperti ini, bukan saja aku tidak akan bertahan lama di posisi direktur biro, bahkan kalian semua juga akan dihukum berat, kata Deng Jianmin. Cheng Shuimei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengusap dahinya karena sakit kepala. Namun, dia hanya bisa mengangguk mengikuti perintah Deng Jianmin. Hidup seringkali terasa suram dan tidak ada kejadian penting bagi banyak orang. Namun, bagi sebagian orang lainnya, mereka merasa bahwa hidup itu menyenangkan dan penuh warna dalam hal-hal tertentu. Mereka bisa saja sukses, mengalami kegagalan, keberuntungan dan kemalangan, karena semuanya untuk memenuhi dan memperkaya hidup sebagaimana mestinya. Sudah 2 bulan sejak Tang Xiu kembali dari dunia abadi. Namun, terlalu banyak hal yang terjadi yang harus dilaluinya. Terkadang, ia juga ingin berhenti dan beristirahat, tetapi roda takdir yang berputar berada di luar kendalinya. Itu mendorongnya maju, menyeretnya untuk maju tanpa bisa ia tolak. Namun, seberani apapun ia sebelumnya,
10.000 tahun kehidupan yang telah ia jalani di dunia abadi telah melunakkan hatinya seolah-olah itu adalah batu. Di dalam gudang villa, Tang Xiu sedang memurnikan satu obat mujarab, pelarut mayat. Di dunia abadi, jenis obat ini digunakan untuk menghancurkan mayat sepenuhnya dan tidak meninggalkan jejak. Setetes saja dapat menghancurkan mayat menjadi genangan air busuk, bahkan pakaiannya pun tidak akan tersisa. Baru setelah pagi buta Tang Xiu kembali ke kamarnya dan tidur sampai siang. Setelah bangun dan mandi, ia pergi ke ruang tamu di lantai pertama dan mendapati Long Hanwen duduk di sana sambil minum teh. Long Zhengyu duduk dengan tenang di sisi yang berlawanan, sedang membaca dokumen. "Ah, kapan Paman Long datang?" Tang Xiu mendekat dan menyapa mereka. Long Hanwen menyipitkan matanya saat melihat Tang Xiu, berkata, "Aku baru saja sampai di sini, karena aku harus mengumpulkan beberapa informasi terlebih dahulu. Ngomong-ngomong, rumah ini sangat bagus. Apa kamu merasa nyaman di sini?" "Bagus," kata Tang Xiu. Long Zhengyu menyimpan dokumen itu di tangannya. Ia menyerahkannya kepada Tang Xiu dan berkata, "Tidak pernah menyangka ayahku akan mengirim orang untuk mengumpulkan hal-hal yang kau minta. Dokumen itu sangat lengkap, jadi bisa melengkapi informasi yang aku dapatkan pagi ini. Ngomong-ngomong, ayahku juga ingin kau melihat kontrak yang kita sepakati tadi malam." Tang Xiu mengambil dokumen tentang keluarga Zhang dan membacanya dengan saksama. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia sangat tidak penting dibandingkan dengan keluarga Zhang. Perhitungan aset saja, keluarga Zhang memiliki lebih dari 20 miliar dan juga memiliki beberapa kartu truf dalam gudang senjata mereka. Tetapi bahkan dengan informasi yang diberikan oleh Long Hanwen, tidak ada apapun tentang rumah mereka atau kartu truf tersembunyi mereka. Tak lama kemudian, dari Long Hanwen, Tang Xiu juga membaca kontrak yang dibuat tadi malam. Ekspresinya berubah aneh setelah membacanya sambil terkekeh. Ah, peluang benar-benar hanya bisa diraih oleh orang-orang yang sudah mempersiapkan diri. Sepertinya Paman Long sudah mempersiapkannya dengan cukup baik. Aku tidak tahu banyak tentang kontrak ini, tetapi aku bisa melihat masalah di dalamnya. Jika keluarga Zhang menandatangani kontrak ini dan kekurangan dana, kurasa mereka akan mendapat masalah besar. Kau bisa menemukan jawabannya? Alis Long Hanwen terangkat saat dia bertanya. Ya, aku sedang membicarakan kontrak ini. Aku tidak bisa mengatakan apapun tentang klausul lainnya. Namun, ada sesuatu yang menggangguku. Keluarga Longwu dan keluarga Zhang adalah saingan, bahkan ada beberapa gesekan di antara generasi mudamu. Apakah kau punya jaminan bahwa keluarga Zhang akan menandatangani kontrak ini? Tanya Tang Xiu. Long Hanwen berkata sambil tertawa kecil. Hahaha. Terlepas dari dunia yang damai atau kacau, orang-orang akan selalu mengejar keuntungan dan manfaat. Dan apa gunanya seorang pengusaha? Mereka hanyalah orang-orang yang akan mengejar keuntungan. Zhang Fengxian, kepala keluarga Zhang, adalah orang yang pelin-pelan. Dia tidak punya teman. Dia bahkan bisa menjual anggota keluarganya jika itu bisa memberinya bunga dan keuntungan. Dan dari kontrak ini, dengan asumsi bahwa itu bisa diselesaikan, ini akan menghasilkan keuntungan bersih setidaknya 1 miliar yuan untuk keluarga Zhang. Apakah menurutmu Zhang Fengxian tidak akan tergoda oleh ini? Selain itu, kontrak ini hanya mencakup fase pertama dari kerja sama bersama, sementara akan ada juga proyek-proyek berikutnya setelah ini. Dengan prospek keuntungan yang begitu besar, Zhang Fengxian akan menjadi orang bodoh jika dia tidak menandatangani ini. Itu masuk akal. Namun, ada satu masalah kritis lagi saat ini. Ini tentang keluarga Hu dan Su. Saya mendengar beberapa berita bahwa kekuatan keluarga Hu dan Su tidak sekuat keluarga Zhang. Namun, jika keduanya bergabung dengan mereka, saya khawatir itu akan menjadi sangat merepotkan. Kata Tang Xiu. Masalah ini juga menjadi kekhawatiranku. Jadi, alasan mengapa aku ingin bertemu denganmu kali ini adalah karena aku ingin mendengar pendapatmu tentang ini. Karena kamu ingin memasang jebakan, kamu mungkin sudah menyiapkan rencana. Kata Long Hanwen dengan ekspresi yang tidak gentar. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apa-apa tentang perang bisnis. Namun, saya punya rencana jangka pendek untuk mencoreng reputasi Zhang. Lagi pula, grup Zhang sudah terdaftar di pasar saham, bukan? Jika reputasi perusahaan mereka rusak, saya rasa harga saham mereka akan turun drastis.
Selain itu, saya dapat menjamin bahwa pada awal pelaksanaan rencana, kepala keluarga Zhang Fengxian, serta beberapa tokoh penting lainnya dari grup tersebut akan hilang. Dalam situasi ini, di mana para petinggi perusahaan tidak hadir, saya yakin rencana kita akan berjalan lancar. Apakah kamu yakin? Long Hanwen bertanya dengan nada dalam. Aku tidak yakin 100%, tapi 99% pasti berhasil, kata Tang Xiu tanpa ragu. Dengan nada merendahkan, Long Hanwen menjawab. Kalau begitu, kita akan menyetujui kesepakatan itu. Sekarang katakan padaku, apakah ada kekuatan lain yang bergabung dengan kita dalam hal ini selain keluarga Long dan Chen Xizong? Saya tidak yakin apakah keluarga Ouyang akan bergabung atau tidak, tetapi untuk saat ini, kita memiliki 4 kekuatan di sini. Keluarga Long Anda, Chen Xizong, dan 2 teman saya, Miao Ontang dan Xiao Mingzhen, kata Tang Xiu. Long Hanwen terkejut. Kau berteman dengan Miao Ontang? Kepala keluarga Miao di Provinsi Haiking dan bos besar grup Miao. Bab 193, Pikiran Long Hanwen. Ya, aku kenal dia. Kami telah melalui suka dan duka bersama dan akhirnya menjadi teman. Aku meneleponnya tadi malam dan dia setuju untuk berpartisipasi. Tang Xiu berkata sambil mengangguk. Saya juga punya teman di Provinsi Haiking, dia pengusaha hebat. Tapi dia tidak layak disebut jika dibandingkan dengan grup Miao. Meskipun Miao Ontang sangat misterius, dia sangat terkenal. Dia adalah seseorang yang memiliki pengaruh yang sangat besar di Provinsi Haiking. Long Hanwen menjawab dengan tidak percaya. Sebenarnya, aku tidak tahu apakah dia setenar itu, kata Tang Xiu. Long Hanwen tertawa dan berkata, hahaha. Sepertinya kekhawatiranku tidak berdasar. Tang Xiu, awalnya, aku khawatir orang-orang yang kau undang tidak memiliki pengaruh. Jika demikian, keluarga Longku, ditambah dengan Chen Xizong dan Miao Ontang, 3 kekuatan kita saja mampu menekan keluarga Zhang dan akan membuat mereka bahkan tidak bisa bernapas. Adapun yang satu lagi. Xiao Mingzhen, aku belum pernah mendengar tentangnya, bisnis apa yang dia lakukan? Dia berasal dari Jiangsu Utara, dia mengelola perusahaan Ventura. Namun, saya tidak tahu identitasnya yang lain atau apakah dia punya perusahaan lain. Namun, dia dan Miao Ontang telah berteman selama puluhan tahun, dan saya tahu bahwa dia adalah saudara Miao Ontang baik seumur hidup maupun mati. Bisa menjadi saudara Miao Ontang berarti Xiao Mingzhen ini juga orang yang punya latar belakang hebat. Ngomong-ngomong, kapan mereka akan datang ke sini, kata Long Hanwen sambil mendesah. Kita sepakat untuk bertemu malam ini di ruang makan keluarga Long. Saat kita semua berkumpul, kita akan menyusun rencananya, kata Tang Xiu. Alis Long Hanwen berkerut saat dia merenung sejenak, lalu berkata, jika memungkinkan, kurasa sebaiknya kita tidak bertemu di ruang makan keluarga Long. Jangan lupa bahwa tempat itu adalah restoran paling bergengsi di Star City, pasti ada banyak mata yang menatap ke tempat itu. Jika begitu banyak orang penting berkumpul di sana, keluarga Zhang pasti akan mendengar beritanya. Kalau begitu, di mana kita harus bertemu? Tanya Tang Xiu. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan, kita harus bertemu di Lakeview Manor. Tempat ini milikku dan saudaraku yang hidup dan mati. Aku juga memiliki saham di sana. Selain itu, tempat ini biasanya hanya menerima beberapa tamu, sementara sistem keamanannya juga sangat ketat, kata Long Hanwen. Baiklah, aku akan memberitahu mereka tentang ini. Tang Xiu mengangguk dan berkata, bagaimana dengan keluarga Ouyang? Kapan mereka bisa memberi kita jawabannya? Long Hanwen bertanya sambil tersenyum. Tang Xiu melihat ke arah dapur lalu bangkit dan berjalan mendekat. Kakakmu, kapan Ouyang Lulu pergi? Dia berangkat pagi-pagi sekali, dan bilang akan kembali ke Pulau Jingmen, dia bahkan lupa mengucapkan selamat tinggal. Mu Qingping menjawab sambil tersenyum. Tang Xiu mengangguk. Dia mengambil ponselnya dan menghubungi nomor Ouyang Lulu. 10 detik kemudian, panggilan tersambung dan suara Ouyang Lulu terdengar. Tunggu aku 2 jam lagi, aku dan saudaraku akan datang. Kita bicara lagi nanti. Bagus. Tang Xiu menutup telepon. Dia kembali ke ruang tamu dan berkata, Ouyang Lulu dan saudaranya akan tiba di Star City dalam 2 jam. Senyum di wajah Long Hanwen semakin mengembang saat dia berkata,
Ouyang Lei adalah penerus keluarga Ouyang. Dia juga bintang yang sedang naik daun di dunia bisnis karena dia melakukan banyak transaksi besar setelah mengambil alih bisnis keluarga Ouyang. Dan semua transaksi yang dia lakukan menghasilkan banyak pemasukan bagi keluarga. Karena dia juga ikut, dapat diasumsikan bahwa keluarga Ouyang juga akan ikut serta. Long Zhengyu tiba-tiba menyela. Dengan kerjasama gabungan dari kelima kekuatan ini, keluarga Zhang pasti akan mati. Aku rasa keluarga Zhang tidak akan mampu bertahan bahkan jika keluarga Hu dan Su datang membantu mereka. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu salah. Ada juga kekuatan keenam." "Siapa itu?" Long Zhengyu terkejut. Sambil menunjuk dirinya sendiri, Tang Xiu berkata sambil tersenyum tipis. "Menurutmu, perusahaan Magnificent Tang milikku itu mudah ditipu? Kita mungkin tidak punya banyak uang saat ini, tetapi kita masih punya kekuatan sendiri. Selain itu, aku ingin orang-orangku menjadi bagian penting dari rencana ini." Long Zhengyu tertawa terbahak-bahak lalu berkata, "Sial. Salahku, Saudara Tang. Aku juga mendengar bahwa kamu memiliki sekelompok orang kuat, bahkan personel keamanan kota gerbang selatan bukanlah tandingan mereka. Long Shuiyao sudah memberitahumu, kan?" "Benar juga. Aku punya sekelompok orang, dan mereka juga yang akan mengurus masalah ini," kata Tang Xiu. Long Zhengyu bertanya, "Ngomong-ngomong, bolehkah aku tahu siapa mereka, Saudara Tang? Bagaimana mungkin kamu bisa memenangkan hati mereka?" Tang Xiu tersenyum. Dia tidak menjawab pertanyaan Long Zhengyu karena dia tidak ingin orang luar mengetahui rahasianya dengan aula pesta abadi. Sebenarnya, dia bisa saja menarik aula pesta abadi untuk menangani masalah ini, tetapi aula itu dibangun sebagai kedok untuk Guyan Er, jadi dia tidak ingin membuat masalah untuknya. Tiba-tiba, Long Hanwen berkata, "Tang Xiu, apakah kamu sudah mempertimbangkan untuk menarik Yuan Shengshuan? Kudengar kamu juga memiliki hubungan yang cukup baik dengannya." Tang Xiu terdiam beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yuan Shengshuan dan aku tidak punya banyak hubungan, tetapi putranya adalah sahabatku. Selain itu, bisnisnya sangat istimewa, jadi aku tidak ingin menyeretnya ke masalah ini." Long Hanwen mengangguk dan berkata, "Aku tahu. Bisnisnya berhubungan dengan militer, dan memang tidak cocok untuk ini. Namun, selama kita memberinya beberapa petunjuk, dia akan mengerti, dan mungkin dia bisa membantu mengatasi beberapa masalah juga. Dengan begitu banyak orang yang terlibat dalam masalah ini sekarang, kamu masih berpikir kita tidak akan bisa menyingkirkan keluarga Zhang?" Tang Xiu bertanya sebagai balasan. Long Hanwen menatap kosong sejenak, lalu dia menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara lagi. Sebenarnya, dia juga sudah lama ingin menyingkirkan keluarga Zhang. Selama keluarga Zhang runtuh, dia akan mampu mendominasi bisnis real estate di Star City. Dia menyadari bahwa Tang Xiu telah melihatnya. Namun meskipun Tang Xiu yang memimpin rencana tersebut, dia akan senang selama keluarga Zhang hancur. Namun, dia cukup terkejut di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Tang Xiu, yang baru saja mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, dapat memiliki koneksi pribadi yang begitu kuat. Dari aspek ini saja, dia tidak lebih baik. Kalau tidak, dia akan berurusan dengan keluarga Zhang sendiri. Waktu makan siang telah tiba, tetapi Long Hanwen dan Long Zhengyu tidak tinggal lama. Mereka bergegas pergi ke Lakeview Manor untuk mengatur pertemuan rahasia malam ini. Tang Xiu, polisi sedang berkunjung di luar. Mu Qingping datang ke kamar tidur Tang Xiu dan berbisik. "Polisi?" Tang Xiu sudah lama menduga polisi akan datang, tetapi dia tidak menyangka akan secepat ini. Namun, sekarang ini semuanya membutuhkan bukti yang pasti. Selain itu, dia juga yakin bahwa dia telah membunuh ketiga pembunuh itu dengan bersih. Selama Wolfhead tidak mengkhianatinya, polisi tidak akan dapat menemukan keterlibatannya dalam kasus ini. "Baiklah, aku akan menemuinya," Tang Xiu menjawab dengan cepat. Di aula di lantai pertama, Cheng Shuimei dan seorang polisi muda dari divisi kriminal sedang duduk di ruang tamu, menunggu. Teh telah disajikan, tetapi mereka tidak meminumnya. "Kapten Cheng." Tang Xiu berpura-pura terkejut saat melihat Cheng Shuimei. Cheng Shuimei berdiri dan menatap Tang Xiu dengan ekspresi acuh tak acuh sambil berkata, "Tuan Tang, kami minta maaf mengganggu Anda."
Kami sedang menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi di depan pintu masuk kota Gerbang Selatan. Ketika kami melihat rekaman CCTV, kami menemukan bahwa Anda juga tinggal di sini. Kami ingin mengetahui situasinya dari Anda, jadi saya harap Anda dapat bekerja sama dengan kami. Tentu saja. Tang Xiu berkata sambil tersenyum. Dari rekaman, kami melihat Anda meninggalkan kompleks villa kemarin sore dan segera kembali. Bolehkah saya bertanya apakah Anda keluar lagi setelah itu? Tanya Cheng Shuemei. Tidak. Setelah keluar dan kembali kemarin, aku membaca beberapa buku dan tidur. Aku tidak keluar dari villa bahkan setengah langkah setelah itu. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata. Bolehkah aku bertanya, apa tujuanmu keluar kemarin? Tanya Chen Shuemei. Saya menemani murid saya untuk membeli buku pelajaran dan buku pekerjaan rumah. Pemilik toko alat tulis di dekat jalan komersial dapat membuktikan kesaksian saya. Kata Tang Xiu. Cheng Shuemei mengernyitkan alisnya dan bertanya lagi. Kamu belum mendengar ada pembunuhan di depan pintu masuk kompleks villa? Saya mendengarnya dari seorang teman yang datang berkunjung dan menginap di sini kemarin. 3 orang tewas karena tembakan, kan? Tapi, saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Anda, polisi, seharusnya menjadi pasukan pencegah. Tetapi mengapa Anda sekarang bersikap begitu rendah hati? Ada banyak kasus pembunuhan baru-baru ini di Star City, dan tanggung jawab besar ini harus Anda pikul. Cheng Shuemei benar-benar tidak berdaya di dalam hatinya. Dia sudah tahu bahwa menemukan Tang Xiu tidak akan menghasilkan apapun, bahkan petunjuk atau jejak sekecil apapun tidak akan bisa didapatkan darinya. Orang ini tidak seperti pemuda, tapi lebih seperti rubah tua yang licik. Tak lama kemudian, Cheng Shuemei mengajukan beberapa pertanyaan lagi, tetapi malah semakin putus asa karena tidak ada yang bisa ditemukan. Dia menatap Tang Xiu dan berkata, Baiklah, pertanyaanku sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Bagaimanapun, kami mengucapkan selamat tinggal karena kami masih punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ah, kenapa terburu-buru, Kapten Cheng? Bagaimana kalau makan malam dulu? Aku jamin keterampilan memasak pembantu rumah tanggaku kelas 1. Masakannya akan membuat nafsu makanmu liar dan membuatmu makan dengan rakus. Kata Tang Xiu sambil tersenyum. Cheng Shuemei sangat marah dan geli pada saat yang sama ketika dia berkata. Menurutmu aku masih punya waktu untuk tinggal di sini untuk makan malam? Kasus ini benar-benar menyiksaku, dan aku bahkan tidak punya waktu untuk tidur sejak kemarin. Tapi, mengingat kamu punya pembantu rumah tangga, perubahan yang kamu alami dalam 2 bulan terakhir ini sungguh luar biasa. Orang-orang harus terus maju. Usaha kecil yang baru saja kujalankan menghasilkan uang untukku. Kalau tidak, apa yang kau lihat sekarang tidak akan membuatmu merasa bahwa ini adalah pertama kalinya kita bertemu, bukan? Kata Tang Xiu sambil tersenyum. Cheng Shuemei teringat kembali saat pertama kali bertemu Tang Xiu. Dia langsung mengangguk dan berkata, Kamu hebat. Kamu bisa berbagi kekhawatiran ibumu dan melakukan apapun yang kamu bisa untuk menjadi sukses. Ngomong-ngomong, terima kasih telah mengajari adik perempuanku. Kita teman sekelas, seharusnya kita saling mencintai. Tang Xiu melambaikan tangan dan menjawab. Saling mencintai? Cheng Shuemei menatap Tang Xiu dengan tatapan aneh. Dia merasa ada makna lain dalam kalimat ini. Mungkinkah ada sesuatu antara dia dan adik perempuannya? Jantungnya berdegup kencang. Dia menatap Tang Xiu dengan serius dan bertanya. Kamu dan adikku, bukankah kalian berdua seharusnya hanya berteman sebagai teman sekelas? Tidak. Tang Xiu menggelengkan kepalanya dan berkata. Raut wajah Cheng Shuemei berubah, dan nadanya menjadi tegas dan keras saat dia bertanya dengan nada yang merendahkan. Apa hubunganmu dengannya? Adikku masih muda, belum saatnya baginya untuk memiliki cinta monyet seperti itu. Tang Xiu bingung apakah dia harus tertawa atau menangis. Hah? Aku bilang kita bukan hanya teman sekelas karena kita teman, kawan. Menurutmu apa yang kita lakukan? Bahkan jika aku menyukai seorang wanita, aku tidak akan tertarik pada gadis kecil seperti dia, bukan? Tapi kamu benar-benar sesuai dengan standarku. Bagaimana jika kamu menungguku beberapa tahun, sampai aku lulus kuliah, untuk menikahiku dan memberiku seorang anak? Bab 194, mengumpulkan. Brengsek.
Cheng Shuimei menyadari bahwa dia salah memahami kata-katanya dan bermaksud untuk meminta maaf. Namun setelah dia dikejutkan oleh kalimat-kalimat berikutnya, dia bingung apakah harus menangis atau tertawa. Dia tidak bisa menahan senyum dan memarahi. Saat Tang Xiu mengamatinya, barulah dia menyadari bahwa, meskipun Cheng Shuimei mengenakan seragam polisi, dia memiliki wajah yang cantik dan memang sedikit menggoda. Yang membuatnya cukup tertarik adalah bokong Cheng Shuimei yang cukup besar. Konon, wanita yang memiliki bokong besar itu subur dan mampu memiliki anak. Jika menikahinya di masa mendatang, dia tidak akan khawatir tidak memiliki anak. Baiklah, kalau ada kesempatan untuk mengenalkanmu pada ibuku, aku yakin dia akan sangat senang melihatmu. Tang Xiu berkata setengah serius. Cheng Shuimei memutar matanya ke arahnya sambil menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju pintu aula. Dia benar-benar penasaran dengan Tang Xiu, ingin sekali membuka kepalanya untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, dia akan berkata ingin mengajaknya menemui orang tuanya, sungguh lelucon. Dengan ekspresi tersenyum, Tang Xiu menatap Cheng Shuimei dan rekannya. Setelah kedua sosok itu melewati pintu dan menghilang, senyumnya memudar dan ekspresinya menjadi gelap. Dia mengeluarkan ponselnya. Setelah menelepon Kang Xia dan Chen Zizong untuk meminta mereka datang ke kota gerbang selatan, barulah dia kembali ke lantai 2. Setelah 1 jam, Kang Xia dan Chen Zizong tiba di villa. Tang Xiu membawa mereka ke ruang belajarnya dan menutup pintu setelah Mu Qingping menyajikan teh. Kemudian, dia berkata, Chen Zizong, Long Hanwen seharusnya menghubungimu, ya? Ya, dia meneleponku tadi malam. Aku sudah mulai mempersiapkan diri agar kita bisa mengerahkan seluruh kekuatan begitu kita mulai bergerak. Chen Zizong mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, ada beberapa orang yang datang hari ini. Aku akan memperkenalkan mereka padamu malam ini, kata Tang Xiu. Bos, apa maksud semua ini? Kenapa semua ini mulai bergerak dan menjadi liar? Aku tidak mengerti. Kata Kang Xia dengan ekspresi bingung. Aku menggabungkan 5 kekuatan, kita bersiap untuk menyerbu keluarga Sang di Kota Bintang. Kata Tang Xiu acuh tak acuh. Kenapa? Kang Xia terkejut. Hari ini, kau pasti tahu tentang kasus pembunuhan di depan pintu masuk kota gerbang selatan, kan? Kata Tang Xiu. Ya, kudengar ada 3 orang yang meninggal. Kang Xia mengangguk dan menjawab. Aku membunuh ketiga orang itu, kata Tang Xiu sambil tersenyum muram. Apa? Kang Xia terkejut dan takut. Ketiga orang itu adalah pembunuh yang dikirim oleh Putri Sang Dekin untuk membunuhku. Kau juga tahu dendam antara aku dan mereka, Kang Xia. Aku selalu hidup dengan keyakinan. Aku tidak akan melanggar orang lain jika mereka melakukan hal yang sama. Karena Putri Sang ingin aku mati, maka aku juga tidak akan memberi ampun. Kata Tang Xiu. Bagaimana mungkin Sang Dekin berani melakukan itu, kata Kang Xia dengan marah. Sambil tertawa sinis, Tang Xiu menjawab. Kenapa tidak? Aku tahu dia pernah melakukannya sebelumnya. Kau ingin tahu untuk apa 200 juta yuan yang kuminta sebelumnya? Itu harga yang kubayar untuk membeli informasi dari perantara tentang dalang di balik semua ini. Kau pikir aku akan menelan ini dalam diam dan tidak melakukan apa-apa? Lalu, apa yang kau ingin aku lakukan, bos? Kang Xia tiba-tiba menyadarinya saat dia mengangguk dan menjawab setelah ragu-ragu sejenak. Kau akan menjadi juru bicaraku dalam transaksi dengan 5 orang lainnya. Ketika keluarga Sang disingkirkan, aset mereka akan dibagi kepada kita semua. Selain itu, aku akan memanggil 20 orang yang kuberikan padamu sebelumnya untuk menangani beberapa hal. Kata Tang Xiu. 5 orang yang mana? Tanya Kang Xia. Sambil menunjuk Chen Zizong, Tang Xiu menjawab. Dia, keluarga Long, keluarga Ouyang, dan 2 temanku lainnya. Kalian akan bertemu mereka malam ini. Kilatan melintas di mata Kang Xia saat dia bertanya. Bos, apakah Anda orang yang memimpin usaha ini? Ya, jawab Tang Xiu. Senyum mengembang di wajah Kang Xia saat dia mengangguk dan berkata. Dimengerti bos, saya tahu apa yang harus dilakukan. Tak lama setelah, Ouyang Lulu dan Ouyang Lei tiba di kota gerbang selatan. Saat mereka tiba di villa dan melihat Tang Xiu, Ouyang Lei menghampirinya dan memeluknya erat-erat sambil berkata sambil tersenyum.
Calon kakak iparku, karena keluarga kami tahu bahwa kamu akan melakukan sesuatu yang besar, kami juga telah bersiap untuk bergabung. Jadi keluargaku mengirimku ke sini. Karena kami, saudara-saudara telah bergabung, keluarga Sang pasti sudah jatuh. Tang Xiu melangkah mundur dan melepaskan diri dari pelukan Ouyang Lei. Dengan ekspresi aneh, dia menatap Ouyang Lulu yang tersipu dan memaksakan senyum sambil berkata, "Kakak Ouyang, benar? Aku pikir kamu melakukan kesalahan, aku bukan calon kakak iparmu. Apa yang kamu katakan dapat mencoreng reputasi kakakmu." Ouyang Lei terkejut dan menatap kosong. Senyum di wajahnya segera memudar dan dia berteriak marah pada Tang Xiu. "Apa-apaan ini? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kakakku sudah tidur denganmu, dan kau tidak mau mengakui kesalahanmu dan membersihkan mulutmu setelah makan sesuatu?" Tang Xiu tercengang. Apakah dia benar-benar tidur denganku? Aku makan sesuatu dan tidak membersihkan mulutku? Kapan aku memakannya? Setelah tersadar, Tang Xiu memaksakan senyum dan berkata, seharusnya ada kesalahpahaman di sini, bukan? Ouyang Lulu dan aku hanya berteman, kami tidak." "Diam!" Ouyang Lei berteriak. Dia menoleh dan menatap tajam ke arah Ouyang Lulu, berkata, "Apa yang kau ingin aku katakan tentangmu? Bahwa kau dicampakkan olehnya? Pulanglah bersamaku sekarang dan lihat apakah aku tidak akan menceritakan ini kepada ibu dan ayah. Aku akan membiarkan mereka membereskanmu." Dengan wajah yang agak malu dan marah, Ouyang Lulu berkata dengan keras, "Saudaraku, apa yang kau bicarakan di sini? Sudah kukatakan berkali-kali bahwa aku dan Tang Xiu hanyalah teman. Ya, sedikit lebih baik daripada teman biasa. Kaulah yang salah paham, dan kau ingin menceramahiku karena ini?" Ouyang Lei mengernyitkan alisnya saat menatapnya. Kemudian, dia berbalik dan menatap Tang Xiu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya lagi. "Jadi, kamu benar-benar tidak?" "Ya, kami benar-benar tidak melakukannya," kata Tang Xiu. Ouyang Lei memutar matanya dan mendengus. Bahkan jika tidak sekarang, biarlah terjadi besok. Bagaimanapun, orang tuaku telah menganggapmu sebagai menantu keluarga Ouyang. Jadi, kamu tidak akan pernah bisa lepas dari identitas ini. Tang Xiu, adikku memiliki standar yang tinggi dan dia jarang menyukai siapapun, jadi kamu tidak boleh meninggalkannya." Tang Xiu hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Berusaha berunding dengan pria yang tidak masuk akal dan tidak cocok seperti Ouyang Lei membuatnya pusing. Jika dia bukan kakak laki-laki Ouyang Lulu, dia benar-benar akan mengusir pria ini. Agar tidak lagi diganggu dengan topik ini, Tang Xiu berkata, "Ngomong-ngomong, apakah keluarga Ouyangmu benar-benar memutuskan untuk ikut serta dalam aksi ini?" "Ya. Karena salah satu anggota keluarga kita pernah diganggu oleh orang lain, bagaimana mungkin keluarga bisa mengabaikannya? Jangan khawatir. Dalam 2 hari ke depan, banyak anggota keluarga kita akan datang ke Star City secara bertahap. Saya datang lebih awal untuk menyiapkan akomodasi bagi mereka. Selain itu, keluarga kami telah menyiapkan dana sebesar 5 miliar, jadi begitu kami menjalankan rencana, kami dapat segera menggunakan uang tersebut." Sungguh murah hati. Bersambung ke episode 48. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.